Jumpa lagi di Halo Timnas yang akan menyajikan informasi terupdate mengenai Timnas Indonesia. Di antaranya, pengamat sebut Timnas Indonesia masih butuh Sintayong. Usai gagal tembus partai final, ex-pelatih Timnas Indonesia beri tanggapan. Timnas jadi bulan-bulanan, asisten Sintayong buka suara. Pengamat sebut Timnas Indonesia masih butuh Sintayong. Timnas Indonesia kembali gagal meraih gelar juara Piala AFF setelah disingkirkan Vietnam di babak semifinal. Meski begitu, 3 pengamat sepak bola nasional sepakat bahwa Sintayong tidak perlu dipecat langsung oleh PSSI setelah gagal membawa Timnas Indonesia di Piala AFF 2022. Adapun ketiga pengamat tersebut ialah Muhammad Kusnaini, Ma'ruf El-Rumi, dan Muhammad Yusuf Kurniawan. Muhammad Kusnaini misalnya mengatakan lebih baik PSSI melakukan evaluasi kinerja Sintayong secara menyeluruh. Harus dikaji antara target dan perkembangan Timnas Indonesia meski belum ada prestasi. Sementara menurut Ma'ruf El-Rumi menyatakan PSSI masih punya pekerjaan besar yakni Piala Dunia U20 2023, di mana ajang ini yang layak dijadikan tolak ukur kinerja Sintayong. Sementara Muhammad Yusuf Kurniawan menilai pengurus PSSI saat ini tidak punya wewenang untuk menghentikan kontrak Sintayong yang akan habis pada 28 Desember 2023 mendatang. Ini dikarenakan anggota komite eksekutif atau Exco PSSI akan segera demisioner. Belum bisa balas budi, Sintayong minta maaf ke Iwan Bule. Kegagalan membawa skuad Garuda juara di Piala AFF 2022 membuat Sintayong belum bisa membalas budi yang sudah diberikan Muhammad Iriawan untuk Timnas Indonesia. Sintayong lantas meminta maaf kepada Ketum PSSI Muhammad Iriawan karena seperti yang diketahui, Muhammad Iriawan memberikan dukungan penuh kepada Timnas Indonesia untuk melakoni Piala AFF edisi kali ini. Seperti menurut Sintayong, TC di Bali dengan semua fasilitasnya dari mulai gym hingga hotel bintang 5. Fasilitas mewah pun berlanjut saat Garuda pindah TC di Jakarta. Fasilitas lainnya yang disiapkan Muhammad Iriawan yakni charter pesawat untuk laga tandang. Pulang ke tanah air, Timnas Indonesia langsung dibubarkan. Setelah kekalahan di leg kedua semifinal Piala AFF 2022, rombongan Timnas Indonesia kembali ke tanah air. Setibanya di Indonesia, Ketua Umum PSSI Muhammad Iriawan menjelaskan jika skuad Garuda langsung dibubarkan. Pemain-pemain tersebut ada yang kembali ke klub Liga 1 dan beberapa pilar segera terbang ke luar negeri. Sementara itu, sosok yang biasa disapa Iwan Bule ini menegaskan jika skuad Garuda harus segera bangkit. Usai gagal tembus partai final, ex-pelatih Timnas Indonesia beri tanggapan. Langkah skuad Garuda di Piala AFF 2022 ini harus terhenti pada Senin 9 Januari kemarin. Mengenai hasil tersebut, ex-pelatih Timnas Indonesia Luis Milla mengungkapkan rasa sedihnya atas kegagalan ini. Namun ia juga mengapresiasi perjuangan Timnas Indonesia yang telah bertanding dengan bagus. Luis Milla sendiri menjadi salah satu sosok yang cukup dekat dengan Timnas Indonesia. Dia merupakan juru latih skuad Garuda pada tahun 2017 dan kini menjabat sebagai juru taktik Maung Bandung. Sintayong disebut kena senjata makan tuan. Disampaikan oleh mantan juru latih Thailand Steve Darby, pelatih Timnas Indonesia Sintayong disebut kena karma setelah timnya gagal di semifinal Piala AFF 2022. Hal itu tidak terlepas dari Sintayong yang mengkritik Duan Van Hau yang bermain kasar via akun Instagram pribadinya. Menurut Darby, apa yang dilakukan Sintayong itu seharusnya tidak perlu. Darby mengatakan seharusnya Sintayong lebih fokus ke Timnas Indonesia. Dan benar saja, menurut mantan juru taktik Thailand itu, hal tersebut membawa kerugian tersendiri bagi Timnas Indonesia. Top skorer Liga 1 minta maaf ke supporter usai gagal bawa Timnas Indonesia ke final Piala AFF 2022. Timnas Indonesia gugur di semifinal usai dikalahkan Vietnam. Dengan begitu, anak asuh Sintayong harus angkat kaki di babak 4 besar. Kegagalan ini membuat top skorer Liga 1 musim lalu Ilyas Pasojevic berterima kasih sekaligus meminta maaf kepada supporter Timnas Indonesia karena gagal mengantarkan tim kebanggaan ke posisi tertinggi. Pember Bali United itu berharap Timnas Indonesia dapat menebus kegagalan ini pada kesempatan lain. Di Piala AFF 2022, Spaso termasuk salah satu pemain yang jarang dimainkan oleh Sintayong, di mana ia hanya sekali diturunkan sebagai starter ketika menghadapi Brunei Darussalam di babak penyisian, selebihnya menjadi pemain pengganti. Usai gagal tembus partai final, Jordi Amat tak bisa tidur nyenyak. Kekalahan 0-2 di leg kedua memupuskan harapan tim asuhan Sintayong untuk tampil di final. Usai laga, Jordi Amat pun mengaku sampai tidak dapat tidur nyenyak. Pemain kelahiran 30 tahun tersebut menyebut jika dirinya masih merasakan kesedihan yang cukup mendalam.
Meski harus gagal meraih trofi, pemain Johor Darul Takzim itu merasa skuad Garuda telah mendapatkan pelajaran berharga. Ia pun sekali lagi menegaskan bahwa timnas Indonesia telah berjuang sebaik mungkin untuk bisa memastikan kemenangan. Sampaikan rasa putus asa Barklok banjir dukungan. Kegagalan timnas Indonesia di Piala AFF 2022 tampak mempengaruhi mental para punggawa skuad Garuda. Salah satunya adalah sang gelandang Barklok. Ia melontarkan unggahan bernada putus asa lewat Instagram pribadinya. Meski begitu, pemain naturalisasi itu mendapatkan banyak dukungan hangat. Di antaranya dari dua calon naturalisasi timnas Indonesia U20 Ivar Jenner dan Justin Hubner. Keduanya berkomentar dengan memberi emotikon cinta dan api. Sementara ex-rekan timnya di Persib Bandung, Muhammad Rashid, ingin agar Klok tetap menegakkan kepala. Pemain asal Palestina itu yakin Klok tidak memiliki mental cengeng. Sementara itu, ex-pelatih Bayangkara LC yang kini menjadi Direktur Teknik Federasi Sepak Bola Brunei Darussalam Paul Muster ingin Klok tidak menyerah dan tetap tegar. Timnas jadi bulan-bulanan, asisten Sintayong buka suara. Timnas Indonesia harus mengubur mimpinya untuk meraih juara pertama kalinya di ajang Piala AFF. Nova Arianto pun menyampaikan pesan menyentuh via Instagram pribadinya. Ia mengakui bahwa hasilnya memang tidak sesuai harapan dan ekspektasi karena tim Merah Putih memang mengincar juara. Namun ia memastikan bahwa semua pemain sudah bekerja keras. Ia pun menjelaskan bahwa terkadang pemain bisa bermain di top level tapi juga bisa underperform. Nova Arianto pun mengakui bahwa timnas Indonesia tidak bermain di level terbaiknya di Piala AFF kali ini. Nova mengatakan memang banyak yang disesali, namun ia menegaskan disinilah mental pemain diuji saat banyak pihak menghujat para pemain harus segera bangkit untuk keluar dari situasi saat ini untuk menjadi lebih kuat. FIFA Matchday baru jadi agenda terdekat timnas Indonesia. Sintayong dan anak-anak asuhnya harus segera melupakan kegagalan di Piala AFF kali ini dan fokus ke agenda berikutnya. Pasalnya Farudin Arianto dan kawan-kawan bakal dihadapkan pada jadwal padat sepanjang tahun 2023 ini. Adapun agenda terdekat timnas Indonesia setelah Piala AFF 2022 adalah FIFA Matchday pada Maret mendatang. Selain itu, Nova Arianto selaku asisten pelatih timnas Indonesia mengatakan bahwa Sintayong akan langsung mengalihkan fokus kepada target berikutnya. Itu adalah melaksanakan TC Timnas Indonesia U20 pada Februari 2023 sebagai persiapan menjelang Piala Asia U20 2023. Bukan tukang sulap, Park Hang-seo butuh 5 tahun racik The Golden Star Warriors. Membangun tim kuat di kancah Asia Tenggara bukan hal yang mudah. Pelatih timnas Vietnam Park Hang-seo pun mengakui jika membawa tim The Golden Star ke titik ini butuh waktu yang panjang. Bergabung ke timnas Vietnam sejak 2017, ia baru mempersembahkan gelar Piala AFF pada tahun 2018. Park Hang-seo menegaskan jika proses yang mereka jalani tidaklah mudah. Butuh waktu sebelum pemain bisa berkembang dan menunjukkan kematangannya di lapangan. Pada tahun kelimanya di timnas Vietnam, beberapa pemain pun sudah matang secara teknik dan dia hanya bertugas untuk memaksimalkan di lapangan. Dipastikan bertahan di Tokyo Verde, Pratama Arhan siap rebut tempat utama. Usai menyelesaikan petualangannya di Piala AFF 2022, Pratama Arhan dipastikan masuk dalam rencana Tokyo Verde pada musim 2023. Kepastian ini didapatkan dari pengumuman resmi dari situs resmi klub. Pratama Arhan sendiri siap menebus kekecewaan yang didapatkan pada musim lalu yang hanya mendapatkan 45 menit bermain di pertandingan resmi musim lalu. Penampilannya tersebut juga jadi yang perdana sekaligus satu-satunya di Jepang sepanjang musim 2022. Karena itulah Pratama Arhan dipastikan bakal berusaha keras untuk merebut posisi utama di musim 2023.